Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pembahasan Subul Iman. Untuk bait yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wakir kabiran warhaman nasagirana asri li hajril muslimina patukromu wahbub linasiz ma tuhibbu linafsika hatta takuna bijannatin tatana'am. Wakir jeung kudang muliakeun anjeun kabiron kanu geus kolot warham jeung kudu mika asih temenan anjeun warhamanna jeung kudu mika asih temenan anjeun sogirona kanu leutik urang sadaya asrih kudu ngadameikeun anjeun li hajri muslimina kanu ngareheng jalma Islam kabeh patukromu mangka bakal dimuliakeun anjeun wahbub jeung kudu mika cinta anjeun linnasi kajama-jama matuhibu seperti mika cinta anjeun dinafsika ka awak anjeun hatta takuna sehingga kabuktian anjeun bijanatin kalawan surga eta tatana amu ninikmatan anjeun. Di dalam bait ini memuat beberapa cabang iman, melanjutkan cabang iman yang telah berlalu, yaitu cabang iman yang ke-75. Cabang iman yang ke-75 yaitu tauqirul kabir warahmatus shagir, menghormat, memuliakan orang yang tua dan menyayangi yang muda gitu. Jadi terhadap orang yang di atas kita umurnya kita harus hormat dan terhadap orang yang di bawah kita umurnya kita harus sayang. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yuwakir kabirona walam yarham sagirona walam ya'rif li'alimina haqqah. Bukan sebagian dari golongan kami, kata Rasul, siapa orang yang tidak pernah memuliakan yang tua dan tidak menyayangi yang muda dan tidak mengetahui atas hak-haknya mu'alim. Waqala Rasulullah SAW min izlalillah ikramu di syaibah al muslim, termasuk daripada mengagungkan Allah kalau memuliakan yang sudah punya uban gitu.
orang muslim yang sudah punya uban. Qala Rasulullah sallam, innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syaihi sabahan wa masaan wa yaqulu ya abdi qad kabura sinnuka wa raqa jilduka wa daqqa uzmuka wa taraba ajaluka wa hana qudumuka ilayya fastahi minni fa ana astahi min syaibatika an u'adzibaka binnar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melihat wajah orang tua pagi-pagi dan petang, dan Allah mengatakan ya abdi hai hambaku qad kabura sinuka, umurmu sudah tua, waraqaq jilduka dan kulitmu sudah rapuh, wa daqqa udmuka dan tulangmu sudah rapuh, kulit sudah keriput, tulang sudah rapuh, waqtaraba ajaluka dan ajalmu sudah dekat, wa ana qadumuka ilayya dan waktu kedatanganmu kepadaku sudah dekat, pastahi maka harus malu kamu mini dariku, fa ana astahi min saibatika karena aku malu dari ubanmu, an u'adzibaka untuk menyiksamu binnari di dalam neraka. Itu pertama. Jadi semakin bertambah umur kita harus semakin besar rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah. Ada sebuah hikayat, sesungguhnya Sayyidina Ali suatu waktu akan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasul dan tergesa-gesa bergegas Palakia Syekhon Pitroik, dan di tengah jalan beliau bertemu dengan seorang kakek-kakek yang si kuda mau yang berjalan di depannya dengan perjalanan yang sangat tenang sekali, dan Sayyidina Ali pun tidak berani melewati orang tua tersebut karena memuliakan kepada orang tersebut dan mengagungkan kepada kakek-kakek tersebut, karena disaibati, karena kakek itu sudah umurnya sudah tua dan sudah beruban, sehingga sampai-sampai hampir dekat pada waktu terbit fajar, terbit matahari. Palama dana asyaw min babil masjid, akan tetapi ketika orang tua itu sudah berada di pas depan masjid, depan pintu masjid, lam yadul bihi, orang tua tersebut tidak masuk masjid. Falima Ali anahu min nasoro, maka Ali mengetahui, Sayyidina Ali mengetahui bahwa sesungguhnya kakek-kakek itu bukan orang Islam tapi orang Nasrani. Padahal masjid, maka Sayyidina Ali masuk ke masjid, wajada Rasulullah SAW, dan menemukan Rasulullah SAW ketika itu sedang dalam keadaan ruku. Falama faraga min sholati, dan setelah selesai daripada sholatnya, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah,
lima tawal tarruku biadi sholah makunta taf'alu misrahada. Kenapa Rasul engkau memanjangkan rukumu tidak biasanya? Tidak biasanya setiap sholat itu Rasul memanjangkan ruku seperti sholat ini, kata sahabat. Faqala Rasulullah SAW, lama roka'tu wa qultu subhana rabbiyal azim, ketika aku ruku dan mengucapkan subhana rabbiyal azim, kama kana wirdi, seperti adanya bahwa subhana rabbiyal azim adalah wiridku, kata Rasul. An arfarosi, ketika aku akan mengangkat kepalaku, datang malaikat Jibril, ja'a Jibril wa janah, datang malaikat Jibril dan menyimpan sayapnya di atas punggungku. Wa khadani tawilan, dan memegangku dalam waktu yang lama. Pala maropa jauh, dan ketika Jibril mengangkat sayapnya, rafa'tu rasi, baru aku juga mengangkat kepalaku, kata Rasul. Faqalu, maka selanjutnya sahabat menanyakan, lima falahada, kenapa Jibril berbuat seperti ini? Faqala, Rasul mengatakan, masa itu kalau tentang itu aku tidak sempat bertanya. Padahal Jibril, maka Jibril kembali hadir dan berkata kepada Nabi, ya Muhammad, inna aliyan kana yastajiu li jamaah. Sesungguhnya Ali bergegas untuk menuju salat berjamaah, akan tetapi di tengah jalan bertemu dengan seorang kakek bangsa Nasrani dan dia tidak berani melewatinya, dan dia tidak tahu bahwa kakek itu ada orang Nasrani, lantas dia memuliakannya, tidak berani melewati kakek tersebut karena menghormati ketuaannya, menghormati ubahnya. Maka memerintahkan Allah kepadaku untuk memegang kamu, memegang kepalamu supaya tidak buru-buru untuk itidah, sehingga Sayyidina Ali supaya bisa mendapatkan satu rakaat bersama sholatmu. Lantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Mikail agar senantiasa menahan dulu matahari dengan kedua sayapnya supaya matahari jangan dulu terbit, gitu. Dihormati Ali radhiyallahu anhu, karena sebab menghormatinya Sayyidina Ali terhadap kakek tersebut. Qala Rasulullah SAW, laisa rahim alladhi yarhamu nafsahu wa ahlahu khassah walakin rahim alladhi yarhamul muslimin. Maka Rasul mengatakan, laisa rahim, bukanlah yang pengasih itu adalah orang yang mengasihi dirinya sendiri, orang yang mengasihi keluarganya sendiri, akan tetapi yang dinamakan penyayang itu adalah orang yang menyayangi umat muslim seluruhnya. Jadi dengan kesimpulannya dari ayat ini, kita harus bisa menghormati orang yang lebih tua umurnya dari kita. Jangan menyepelekan. Rasulullah SAW pernah bersabda, man masya'ala rosi yatim kana lahu bikuli syaratin tamudu alaiha yadahu nurun yaumil qiyamah. Siapa orang yang mengusap kepalanya anak yatim, maka setiap lembaran-lembaran dari rambutnya yang terjangkau oleh tangannya maka akan menjadikan cahaya di hari kiamat. Itu cabang iman yang ke
75. Lantas cabang iman yang selanjutnya yaitu cabang iman yang ke-76, yaitu islahul fasad baina muslim, yaitu mendamaikan kerusakan di antara sesama muslim. Allah mengatakan fa aslihu baina hawaikum, damaikanlah olehmu di antara dua saudaramu yang bertikai. Qala ta'ala man yashfa syafa'atan hasanatan gunasiba minha, barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik maka akan mendapatkan bagian dari syafaat tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala abirukum bi abdola min darajati shalah wa siyam wa shadaqah qalu bala wa qala islaudatul bayin. Ingatlah, aku akan memberitahu kamu sekalian dengan amalan yang lebih utama daripada sholat, puasa, sedekah. Qalu, sahabat berkata, bala. Baiklah, apa itu Rasul? Qala, Rasul mengatakan islaudatil bayin, yaitu mendamaikan yang punya masalah, mendamaikan yang punya pertikaian, bermusuhan. Wa'lam, dan ketahuilah inna ijral muslimil muslim aktsar min salasati ayamin mahma ghadib alaihi haram. Mendiamkan seorang muslim terhadap muslim yang lain lebih banyak daripada 3 hari itu, dan masih dalam keadaan marah, itu adalah haram. Qala Nabi SAW, Nabi berkata, la yahulil muslim ayajuru akhahu fawqa salasati ayamin kama najarahu fawqa salasati ayam fawqa salasin pamata da'olan nar. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya, tidak menyapanya lebih banyak atau di atas 3 hari, maka orang tersebut matinya akan masuk neraka, kata Rasul. Naudzubillah. Jadi kesimpulannya, kita dengan sesama muslim itu kalau berselisih, ada selisih paham, harus cepat-cepat saling memaafkan. Jangan melebihi 3 hari, tapi harus saling memaafkan supaya tidak menjadikan kerugian bagi kita sendiri, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Wahbub lin nasi ma tuhibu li nafsik. Wahbub jangkul mikat cinta anjen lin nasi kajama-jama ma tuhibu, seperti ismikat cinta anjen lin nafsika kawak anjen. Hatta takuna, sehingga kabuktian anjen bi jannatin kalawan surga, eta tatana'amu nikmatan anjen. Dalam bait ini yaitu memuat satu cabangnya iman, itu cabang iman yang terakhir, cabang iman yang ke-77, antui balin nasi matuil nafsik, yaitu mencintai manusia seperti halnya mencintai diri kita sendiri. Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lillahi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya itu seperti halnya mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu kita patut mencintai diri orang lain, mencintai saudara sebagaimana halnya kita mencintai dirinya sendiri. Apa-apa yang kita berikan kepada orang lain harus yang baik, sebagaimana kita juga suka diberikan hal-hal yang baik oleh orang lain. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan,
di dalam hadisnya ar-rahimu yarhamukumur rahman irhamu man fis imam man fil ard yarhamukum man fis sama. Yang penyayang itu adalah akan mendapatkan kasih sayang daripada Dat yang Maha Penyayang. Oleh karena itu sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya makhluk-makhluk yang ada di langit akan menyayangi kamu semua. Intinya kalau kita menyayangi orang lain, hakikatnya adalah sama. Itu akan kembali kepada kita sendiri. Kita juga akan disayangi oleh orang lain. Alhamdulillah, mungkin cabang demi cabang sudah sampai kepada cabang iman yang terakhir dari awal sampai akhir. Semoga bahasan demi bahasan ada hikmah dan manfaatnya. Semoga mungkin yang baiknya itu yakin daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baiknya yakin dari kebodohan saya sendiri. Oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin di sini ada satu bait lagi sebagai penutup, yaitu sumas salat ala Nabi Muhammadin wal ali washabil ladina yuhasam. Lantas jadi salawat dan salam semoga senantiasa tersurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam washabbi dan para sahabat alladzi yuhasam, orang-orang yang dijadikan sebagai pembantu Nabi. Kalau bahasa Sunda mungkin nubatnya summa sholatu terus ari sadaya umat tetap ala nabi kakangnya Nabi Muhammadin tegasna Nabi Muhammad wa ali sareng kakulawalina kana Nabi wa sahbi sareng ka sahabatna kana Nabi alladzina anu yuasamu dijadikeun pembantu saladina. Sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua, ada hikmahnya bagi semua, dan sekali lagi yang betulnya yakin dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak yang salahnya baik tutur katanya, bahasanya dan sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah mungkin di lain kesempatan kita bertemu kembali dalam bahasan kitab yang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.